Halo guys, kembali lagi di channel Dapur Semi. Oke, kali ini Semi mau bagiin resep buat kalian. Kali ini Semi mau bikin resep empek-empek tanpa ikan atau empek-empek dos ya, yang biasa kita kenal itu. Nah, kita simple aja nih guys. Aku emang kan orangnya nggak suka ribet, jadi aku pasti bikin sesimpel mungkin, segampang mungkin, dan bahan-bahannya juga sesimpel mungkin yang ada di rumah kalian aja. Oke guys, kita lanjut langsung ke bahan-bahannya. Bahan-bahannya yang kita butuhin cukup simple, yaitu tepung tapioka, tepung terigu, putih telur, air, bawang putih, garam, gula, sama eh pedas atau merica. Oke? Nah, oke guys. Sekarang kita masuk ke tahap untuk menyaring tepungnya dulu biar butiran-butirannya lebih halus, jadinya lebih apa namanya? Lebih rata juga ketika nanti kita masukin airnya. Jadi ini harus benar-benar disaring, jangan jangan males nyaring, karena kalau misalnya nanti males nyaring, bakal ada tepung yang menggumpal ketika kita uleni. Nanti kalau kita pas ulenin si tepungnya ada yang menggumpal, biasanya nanti pas udah matangnya, pas kita makan, bakal kerasa ada tepung yang belum matang karena gumpalan itu tadi. Jadi pastiin kalian menyangrai tepungnya dengan baik. Oh, sorry, bukan disangrai, menyaringnya dengan baik gitu. Jangan jangan males pokoknya. Kalau bikin sesuatu tuh jangan males, kalau stepnya harus disaring ya berarti kita harus ikutin saring. Karena apa? Biasanya step-stepnya juga itu akan mempengaruhi hasilnya. Jadi ketika kita ada yang dilewat skip satu step, itu biasanya jadi berubah juga rasanya atau malah teksturnya juga jadi berubah gitu guys. Nah, oke guys, ini tepung yang tadi udah aku saring. Hasilnya kan kelihatan tuh beda banget. Kalau tadi tepungnya masih bentuk gumpalan-gumpalan besar, sekarang dia kelihatannya lebih halus gitu karena udah apa tadi disaring kan, diayak gitu. Nah, sekarang aku tambahin 2 sendok makan eh 2 sendok setengah garam. Terus aku tambahin juga merica. Aku nggak pakai takaran sendok, pokoknya mah asal aja. Yang penting kerasa. Kalau kurang lebih sih aku pakai 1 sendok teh ya, gitu. Kalau kalian suka pakai kaldu, maksudnya kayak penyedap rasa gitu boleh pakai, tapi kalau aku nggak biasa pakai itu, jadi aku nggak pakai kaldu ataupun MSG. Jadi aku pakainya ini aja, garam, gula, sama lada. Nah terus aku masukin juga itu bawang putih. Bawang putih yang udah dihaluskan. Nah, ini aku masukin juga nih putih telurnya. Aku sengaja masukin ke plastik karena kemarin sisa buat eh, bikin kue apa? Kue kering. Jadi aku masukin ke plastik biar lebih awet di kulkasnya. Gitu. Iya, ini kebawa juga ya kuningnya, tapi nggak masalah. Yang penting kita lebih banyaknya putih telur. Jadi ketika kalian lagi misahin putih telur sama kuning telurnya taunya ke bawah sedikit-sedikit, kuning telurnya itu nggak masalah, nggak apa-apa, nggak usah dibuang. Terus selanjutnya kita masukin air panas yang tadi udah dididihkan ya guys. Sebagian dulu aja kita masukinnya, jangan dulu semuanya. Nah, aduk dengan sendok. Terus kalau masih kurang kita tambahin lagi air. Nah, sambil terus diaduk, sambil kita rasain juga si teksturnya, kita pengen tekstur si adonan yang pertama ini bentuknya itu agak cair. Kalau ini kan masih kelihatan masih padat ya, kita tapi tetap aduk-aduk sampai rata. Takutnya nanti kebanyakan air, tapi nanti kita lihat dulu adonannya. Kalau masih kurang air, kita tambahin air lagi. Kalau misalnya masih udah dikira cukup, kita hentikan airnya. Jadi tadi air yang kita pakai itu 650 ml, tapi kita masukinnya sedikit-sedikit aja. Takutnya malah nanti terlalu cair atau terlalu lembek atau terlalu basah.
nantinya jadi susah pas mau dibentuknya. Gitu, guys. Nah, bisa dilihat kan, ini masih sedikit berat, masih sedikit kental, jadi kita masih perlukan air tambah lagi sedikit-sedikit. Pokoknya harus sabar, harus telaten, harus apa ya, sabar sih. Karena kalau airnya langsung dimasukin semua, bisa jadi nanti malah jadinya terlalu encer gitu, malah nanti kayak mau bikin adonan tempe goreng kayak gitu. Oke, ini masih terlalu kental sih buat aku. Aku aduk dulu lebih rata lagi, baru aku tambahin air sedikit-sedikit lagi. Tuh, ini masih terlalu berat, masih terlalu kental. Nanti kita tambahin air lagi, dikit lagi. Nah, kita masukin air sedikit lagi sampai benar-benar dirasa cukup. Nah, ini masih kelihatan sedikit berat, masih agak kental. Oke, tingkat keencerannya, kekentalannya, saya rasa udah hampir cukup. Kita Oke, sekarang kita ayak tepung tapiokanya. Ini yang tadi aku bilang, kenapa aku pakai bantuan sendok karena aku susah ngayaknya. Pakai saringan ini terlalu kecil dia. Jadi aku tetap butuh bantuan sendok. Nah, kita ayak sampai benar-benar habis semuanya. Biar seperti yang tadi saya bilang, nggak ada tepung yang menggumpal, menggerindil gitu. Nah, ini yang udah kita ayak. Nah, ini adonan tepung tapiokanya kita masukkan ke adonan basah tadi. Sedikit-sedikit dulu aja. Aku masukin 5 sendok dulu. Ini 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok, 5 sendok. Nah, kita simpan dulu. Kita aduk adonan tapiokanya pakai sendok, masih pakai sendok. Aduk sampai rata ya, guys. Kalau masih terlalu cair, nanti kita tambah lagi tepung tapiokanya. Nah, masukin lagi tepung tapiokanya karena adonannya masih basah. Masih aku masukin 5 sendok dulu karena kalau langsung semuanya takutnya nanti terlalu keras adonannya ya. Aduk lagi sampai rata.
Nah, ini adonannya masih terlalu lembek, berarti kita masih perlu tambahin tepung tapiokanya. Oh iya, tepung tapioka itu beda ya sama tepung sagu. Nah, kalau tapioka itu kan terbuatnya dari singkong tuh. Kalau misalnya tepung sagu itu kita terbuatnya dari pohon sagu. Jadi, kemungkinan hasilnya beda ketika pakai tepung sagu ataupun tepung tapioka gitu. Kalau di sini aku pakai tepung tapioka ya, guys. Nah, ini kita masukin lagi tepung tapiokanya, kita aduk lagi sampai benar-benar bisa dipulung ya, guys. Kita aduk lagi sampai rata dulu, biar kita tahu apakah adonannya udah cukup atau belum. Nah, ini adonannya masih terlalu lembek ya. Jadi aku bakal tambahin lagi tepung tapiokanya. Nah, di sini posisinya udah kalis ya. Kalau udah kayak gini, kita udah nggak bisa pakai sendok lagi ngoleninnya, ngaduknya. Jadi ini pakai tangan aja. Oh ya guys, kalau misalnya kalian mau lebih hygiene lagi, pakai sarung tangan ya. Kalau aku ini stok sarung tangannya yang plastiknya lagi habis. Jadi aku pakai tangan biasa aja, tapi pastiin kalian cuci tangan dengan bersih pakai sabun di air mengalir. Kita terus uleni sampai bener-bener kalis ya. Tapi nggak perlu sekali sekalian bikin roti kok. Yang penting ini mah tercampur rata aja. Kalau misalnya udah bisa dipulung kayak gini, nah kalau udah bisa dipulung kita bentuk. Nah, kita bentuk panjang lonjong kayak gini ya guys. Selanjutnya kita rebus di air yang mendidih ya guys. Nah, ini yang udah kita rebus. Nah, setelah dingin, kita taruh ke dalam wadah kedap udara ya guys. Oke guys, terima kasih ya udah nonton channel YouTube aku. Jangan lupa like and share ya. Jangan lupa juga di follow Instagram aku @dapursimi guys. Oke, bye bye. See you next again.